Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Doni Batista dari S1 Teknik Sipil semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan review mengenai materi dari struktur portal baja yang telah disampaikan dosen saya Pak Edi Santoso. Nah, bagi sobat struktur nih, utamanya sobat struktur Teknik Sipil UM semester 4, semester 2 atau yang lainnya yang ingin bergelut di dunia struktur baja, misalkan ikut lomba jembatan atau lebih spesifik ikut lomba KJI, kompetisi jembatan Indonesia khususnya di jembatan baja, maupun yang saat ini atau yang semester ini lagi mempelajari portal baja, kalian bisa menambah wawasan mengenai materi struktur portal baja melalui channel YouTube saya. Nah, untuk video pertama saya akan memberikan pendahuluan dari struktur portal baja. Pada struktur baja itu kan ada dua, struktur rangka sama struktur portal. Kalau rangka itu yang terjadi kan hanya ada dua gaya, yaitu aksial tekan sama aksial tarik. Nah, pada portal ini gaya yang diterima itu bukan hanya aksial tekan sama tarik, tapi ada momen atau lentur. Pembukaan yang awal atau PDF halaman awal di sini kita akan mempelajari SNI portal baja yaitu SNI 1729 dan yang terbaru itu tahun 2020 di mana SNI ini telah menggunakan pendekatan atau desain LRFD. Kalian yang masih belum tahu perbedaan dari LRFD sama ASD itu bisa mencari atau bisa mempelajarinya pada ini artikel yang diterbitkan oleh Wiryanto Dowobroto. Pengalaman sedikit nih, waktu KJI kemarin, saya disuruh belajar sama dosen saya untuk mempelajari dengan detail banget tentang SNI, baik itu sejarahnya, perkembangannya. Nah, salah satu artikel yang saya jadikan referensi untuk mempelajari SNI itu, ya ini. Jadi perkembangannya mulai dari pakai sistem ASD sampai pakai sistem RFD. Kemudian alasan kenapa berubah dari ASD sampai RFD sekarang. Salah satunya itu karena RFD itu lebih andal dalam menangan gaya yang tidak pasti, misalkan gaya gempa maupun gaya angin, dimana dengan menerapkan sistem RFD ini, struktur yang kita desain itu antara kekakuan sama detailnya itu lebih pas. Kemudian kalian bisa mempelajari web ini, perbedaan-perbedaannya, yang sebelumnya sama yang setelahnya. Oke, pada SN itu kalau kalian bingung, katanya menerapkan sistem RFD, tapi di sana kok nggak ada kalimat RFD. Nah, pada SNI yang kita gunakan itu biasanya ditulisnya pakai DFBT. Ini untuk yang RFD, dan untuk yang ASD ini biasanya DKI. Nah, perbedaan lebih mudahnya kalau RFD itu simbol faktornya itu ini, faktor ketahanannya ini. Kemudian kalau ASD simbolnya ini. Oke, next. Nah, pada portal baja yang telah saya singgung sebelumnya yaitu ada lentur, di mana hal-hal yang mendasari analisis dan desain lentur itu ada 4. Yang pertama, kestabilan penampang pastinya. Kemudian kita akan menganalisis tegangan lentur dan momen plastisnya. Kemudian kita akan mengecek terlebih dahulu profilnya dengan cara mengecek kelangsingan elemen, apakah itu profilnya kompak atau non kompak atau langsing. Kemudian yang terakhir perilaku balok baja terbebani lentur. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita mencari atau kita menentukan apakah profil yang kita gunakan ini kompak atau non kompak atau tak kompak atau langsing. Nah, untuk melihat tabelnya itu di SNI 1729 bab B. Sini kita lihat di bab B. Pada tabel ini. Kalau tabel B4 titik 1A ini mengalami aksial tekan, tapi di sini kan kita materinya kan tentang rencana untuk lentur. Jadi yang dipakai itu yang 1B ini.
syarat apabila penampakan dikatakan kompak itu apabila lambdanya kurang dari lambda P atau nilai profil kita itu kurang dari rumus ini. Kemudian apabila dikatakan tak kompak atau non kompak apabila nilai profil kita ini berada di antara ini sama ini. Dan apabila langsing itu terjadi saat nilai lambda ini lebih besar daripada non kompak atau nilai ini. Kemudian kita harus mengecek terlebih dahulu profil kita itu yang mana sih, soalnya di sini tuh setiap keadaan profil itu rumusnya berbeda-beda, maka kita harus mengeceknya terlebih dahulu. Contoh kasusnya seperti ini. Misalkan saya punya profil IWF 500 kali 200 kali 10 kali 16 seperti ini ya. Ini 200 kemudian 500. Oke, untuk mengecek kompak non kompaknya kita pakai rumus ini yang tadi disebutkan. Untuk nilai lambda profilnya itu rumusnya panjang dibagi tebal, atau misalkan ini yang sayap berarti 200 dibagi 16. 200 dibagi 16. Kemudian apabila yang badan berarti yang dipakai itu bukan yang 500 tapi yang tegak ini, dimana rumusnya itu (500 dikurangi 16 dikurangi 16). Nanti hasilnya ini. Seperti itu. Setelah kita dapat lambda atau rasio lebar dari tekan sayap dan tekan badan, setelah itu kita cek terlebih dahulu. Yang sayap kita cek, kemudian rasio P atau lambda P itu didapat dari rumus yang atas, B per T. Kan B kan yang sayap ini. Kemudian T yang tebal dari sayapnya. Kemudian yang lambda R pakai yang ini. Yang lambda R pakai yang ini. 1 dikali akar dari E per FY. Kemudian kita cek lambda ini apakah lebih besar dari ini, apakah di antara ini sama ini, apakah lebih besar dari ini, dan ternyata lambdanya kurang dari lambda P, berarti sayap kompak. Kemudian untuk badan, kalau badan itu kan ini kan yang sayap B per T. Nah, kalau badan itu yang tabel lanjutan atau B4.1B lanjutan, dimana rumusnya H atau yang tadi yang tinggi tegaknya dibagi tebalnya, tebal badan. Kemudian untuk batas-batas LP lambda P sama lambda R-nya pakai yang ini dan ya pakai yang ini. Kita kembali ke Excel. Di sini yang tadi, kemudian lambda P-nya 3,75 dikali akar dari E per FY. FY ini tegangan leleh dari bajanya. Kan kalau baja kan ada FY sama FU sesuai dengan mutu bajanya. Kemudian R-nya seperti ini. Kemudian sayap kompak, badan kompak. Oke, kembali ke materi. Kenapa ini perlu dianalisis? Karena ternyata itu pada saat keadaan profilnya kompak, momen yang terjadi itu stabil atau sama besar. Nah, ketika tak kompak itu turun seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya menghitung ini MP, momen plastis yang terjadi. Caranya itu langkah-langkahnya FY kan sudah didapat dari didapat dari mutu bajanya. Misalkan baja
BJ37 berarti FI-nya itu 240. Nah, untuk ACA ini itu ZX atau biasa disebut ZX. Nah, ZX sendiri itu merupakan modulus penampang terhadap plastis. Di SNI ini sudah disebutkan di mana di perhitungan lentur itu F. Oke. Di perhitungan lentur rumus dari pada saat momen plastis atau pada saat lele itu FY kali ZX. Nah, cara menentukan ZX-nya kita bisa lihat pada Excel yang telah saya buat. Di sini langkahnya kita mulai dari awal. Kita punya IWF 500 kali 200 kali 10 kali 16 seperti ini. Kemudian ini kita profilnya dibuat seperti ini. Kemudian luas perbagiannya kalian bisa hitung sendiri. Caranya berarti 200 dikali 16, kemudian yang 3 ini 200 kali 16, kemudian yang batang ini berarti 148 dikali 10 seperti ini. Kemudian untuk titik beratnya kalian bisa cari sendiri, baik itu IX X1 sampai X3, Y1 sampai Y3. Kemudian untuk titik beratnya kalian bisa cari sendiri, di mana rumusnya itu berarti ya A1 kali X1, A1 kali X1 dan sebagainya dibagi total luasnya, baik itu titik berat Y maupun titik berat X. Kemudian di sini ditentukan titik berat, jarak antara titik berat utama sama titik berat perbagian. Kemudian untuk mencari momen inersia baik itu IY maupun IX, saya rasa pada mekanika bahan telah dijelaskan dan saya percaya kalian bisa sendiri seperti ini, atau kalian bisa langsung lihat buku tabel baja. Di sini kalian bisa lihat di sini momen inersia, tinggal kalian comot aja atau kalian ambil nilainya, tinggal masukkan ke sini bisa. Tapi sebagai anak struktur harusnya kita bisa menghitung bagaimana nilai itu didapatkan. Oke, kemudian nah ini untuk menghitung ZX-nya, setelah didapat IY, didapat IX, langkah selanjutnya itu menghitung ZX. Di sini ZX ini kita bagi menjadi dua, karena untuk mendapatkan ZX itu ada A, yaitu distance between atau bahasa Indonesia itu jarak antara asteroid dari 2,5 area. Jadi satu area atau satu profil itu dibagi dua untuk memudahkan. Kita bagi dua. Kemudian untuk A1-nya sama seperti tadi 200 kali 16, kemudian A2-nya 234 dikali 10, kemudian Y1 Y2, titik beratnya diketahui. Nah, kemudian A1 di sini sebenarnya kita ada cara cepat, dimana kalau mendapatkan A ini kan antara jarak dari steroid atau titik pusatnya, baik titik pusat kan gini, sorry kan profil kan dibagi dua nih. Yang atas anggapnya ini kan yang bagian atas, sama ada yang bagian bawah. Nah, apabila titik beratnya diketahui 189,2 kan berarti berada di sini. Nah, tadi kan A itu merupakan jarak antara titik berat. Berarti ada yang di sini, kemudian yang satunya kan di sini. Bayangan, ini kan bayangan apa? Ya, atau mirror. Satunya di sini, satunya di sini. Kita bisa langsung pakai rumus Y0 ini tinggal dikali 2. Hasilnya sama. Sebenarnya sama. Nah, tapi kita bisa juga pakai cara ini. Untuk yang A1-nya itu Y0 ditambah 250 atau setengah dari profilnya, tinggi profil totalnya. Kemudian yang A2-nya Y0 dikurangi 250 atau 250 dikurangi Y0. Nanti A dari A total atau A ini
selisih dari A1 dan A2. Kemudian ini A totalnya, aduh tadi aku nggak jelasin ya A total tapi ada ini A1 kecil, A2 kecil, kemudian A total yang kecil gitu aja. Kemudian untuk yang A total ini ada luas keseluruhan dari profilnya atau total cross section area. Setelah didapatkan ini, untuk mencari ZX, karena di sini pakai Y berarti ZX, rumusnya itu ini, A total dibagi 2 dikali A. Hasilnya 2 ini. Nah, kalian kalau misalkan baca tabel profil ini jangan terkecoh, soalnya di sini tuh ada kalau bahasanya itu ada kesalahan penulisan. Seharusnya ini tuh bukan ZX tapi SX. Kan ini kan harusnya kan beda nih sama yang kita dapatkan. Nah, itu sebenarnya yang di tabel ini, astagfirullah. Sebentar, ada kesalahan. Sebenarnya yang tertulis di sini harusnya SX bukan ZX. Nah, setelah didapatkan FY didapatkan ZX, kita bisa langsung menghitung ini, menghitung L dan M kondisi plastis. L-nya rumusnya pakai ini 1,76 RY. Di sini didapatkan dari didapatkan dari ini, LP ini. Biasanya LP ini. Kemudian untuk LP setelah dihitung, RY ini radius, dimana cara menentukannya nih, akar dari LY per luas total. Setelah didapat, jadi LP atau panjang saat batang itu mengalami plastis total mengalami plastis itu panjangnya 2,23. Lebih dari itu, maka batangnya tidak disebut plastis namun disebut buckling. Kemudian untuk MP-nya rumusnya pakai yang ini. Kalian bisa baca-baca SNI di mana di sini diketahui kapan terjadi torsi lateral buckling, yaitu yang pertama syaratnya apabila LB atau panjang profil yang digunakan kurang dari LP atau batas dari plastis, maka keadaan batas tekuk torsional itu tidak berlaku. Nah, apabila LB atau panjang profilnya berada di antara LP sama LR, berarti batang tersebut mengalami tekuk torsi lateral atau buckling yang saya sebutkan tadi. Nah, karena di sini kita menentukan LP-nya terlebih dahulu dan menentukan MP, di sini LP ketemu 2,23, kemudian MP di sini ketemu 503,13, kemudian mengalami faktor, jadi hasilnya 452,81, kemudian panjangnya 2,23. Kemudian untuk menghitung kondisi lateral torsional buckling kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian, nah ini yang saya singgung tadi, apabila LB-nya lebih dari LP-nya kan ada di 2, kemudian misalkan panjang profilnya ternyata 3, maka yang dipakai rumusnya yang ini. Kemudian kita harus perhatikan dengan betul. Setiap profil itu memiliki rumus yang berbeda-beda tergantung dari bentuk profil sama kondisinya. Nah, cara untuk melihatnya bisa di tabel F1.1. Di sini kita tadi pakai rumus F2
F2 atau subbab F2 karena kita menggunakan profil IWF, kemudian kondisi sayapnya itu kompak, kemudian kondisi badannya itu kompak juga. Jadi yang dipakai ini. Apabila keadaan lain, maka misalkan kita pakai profil double L atau pakai profil L atau pakai profil hollow, maka menggunakan rumus yang berbeda juga. Nanti untuk menentukan LP, LR maupun menentukan MP atau MCR atau momen saat torsional buckling itu nanti berbeda juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga ilmu yang saya berikan itu bermanfaat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, nanti tinggal bertanya ke saya via email bisa maupun nanti komen di bawah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.